Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pusat pertanggungjawaban. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Salaisya Labiba Khaira Widodo, kedua ada Mega Harun Utami, ketiga ada Mia Jauhariah, keempat ada Rizka Oktavia Mulyana dari kelas 5C Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Materi yang akan kami sampaikan diantaranya adalah 1. Manfaat pusat pertanggungjawaban 2. Karakteristik pusat pertanggungjawaban 3. Hubungan antara input dan output serta pengukurannya 4. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban 5. Kaitan pusat pertanggungjawaban dengan sistem pengendalian manajemen. Pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center adalah suatu unit yang dipimpin seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya. Hal ini bertujuan untuk mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Berikutnya, manfaat adanya pusat pertanggungjawaban adalah sebagai berikut. A. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpin. B. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. C. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence. D. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. E. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. F. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. G. Sebagai alat pengendalian anggaran. Berikutnya, karakteristik pusat pertanggungjawaban. Pusat tanggung jawab menerima masukan dengan menggunakan modal kerja. Pusat tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Output yang dihasilkan bisa saja diserahkan ke pusat tanggung jawab yang lain, di mana output tersebut kemudian menjadi input di pusat tanggung jawab yang lain tersebut. Misalnya, input sumber daya yang digunakan berupa bahan baku, tenaga kerja, jasa-jasa yang diukur dari biayanya. Pekerjaan menggunakan modal kerja kapital berupa persediaan, piutang, peralatan, dan aktiva lainnya, dan output menghasilkan barang atau jasa. Berikutnya, hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab terhadap keserasian antara input dan output. Hubungan input dan output bisa terbentuk sebab, akibat, dan langsung. Pengawasan difokuskan pada memproduksi output pada saat dibutuhkan. Jumlah yang diinginkan menurut spesifikasi yang benar dan standar mutu, serta input yang minimum. Misalnya, input berupa bahan baku pada bagian produksi. Outputnya bisa menjadi input pada bagian fisik. Hubungan input dan output bisa juga tidak langsung. Seperti biaya iklan, diharapkan hasil akhirnya adalah hasil penjualan yang meningkat. Tetapi, penjualan dipengaruhi banyak faktor selain iklan, sehingga hubungan tambahan jumlah iklan dan hasilnya tidak dapat diketahui secara pasti. Putusan manajemen atas jumlah yang dikeluarkan untuk biaya iklan yang didasarkan pertimbangan untuk penelitian dan pengembangan antara input dan output lebih sulit. Nilai usaha Litbang saat ini tidak akan diketahui untuk beberapa tahun lagi, sehingga jumlah yang dikeluarkan untuk Litbang tidak dapat ditentukan. Berikutnya, pengukuran input dan output.
Dalam pengendalian manajemen, jumlah jam kerja, listrik yang dipakai, kertas yang dipakai, diterjemahkan dalam bentuk unit moneter. Jumlah moneter biayanya diperoleh dengan mengkalikan jumlah unit dikali harga per unit. Hasil perkalian ini disebut cost. Hingga dapat dikatakan, cost adalah ukuran moneter untuk jumlah input yang digunakan oleh suatu pusat pertanggungjawaban. Walaupun cost merupakan ukuran untuk input, untuk ukuran output biasanya lebih sulit. Ada organisasi berorientasi laba. Pendapatan merupakan ukuran dari outputnya, tetapi output sebenarnya tidak pada pendapatan saja. Jika penelitian dan pengembangan melakukan penelitian untuk menghasilkan produk dengan menggunakan bahan baku yang lebih efisien, tentu saja output tersebut tidak dapat diukur pada pendapatan saja. Berikutnya, Di sini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, ada pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan output atau pendapatan yang diukur secara moneter, akan tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya atau beban. Yang kedua, ada pusat beban. Pusat beban adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan input yang diukur secara moneter. Akan tetapi outputnya tidak diukur. Pusat beban dibedakan menjadi dua jenis, yaitu beban teknik dan beban kebijakan. Yang ketiga, ada pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba. Dan yang terakhir adalah pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat laba yang manajernya diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. Ini saya akan menjelaskan kaitannya pusat pertanggungjawaban dengan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang telah diseleksi melalui proses pelaksanaan strategi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.